subscribe Nona Kia untuk mengetahui video-video terbaru mengenai bantuan pemerintah dari Kementerian Sosial. Jangan lupa masa depan berbekal niat dan kebersamaan, to have people and to have dancer, kita tanam dalam jiwa kita. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Baik. Lama Ibu ya nggak kempalan nih. Kita masih berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin karena memang ada wabah ya Bu ya. Ada memang negara kita sedang diuji adanya virus COVID-19 yang memang kita harus tetap jaga jarak ya Bu ya. Tetap cuci tangan pakai sabun, kemudian tetap jaga kesehatan untuk putra-putrinya semua ya. Nah, sekarang kan anaknya sudah pada mulai masuk sekolah ya Bu ya. Nah itu anaknya juga tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, kemudian tetap menggunakan protokol kesehatan ya Bu ya, memakai masker ya. Nah, itu sekilas tentang mungkin yang sudah lama kita tidak ketemu. Nah kita masih diberi kesehatan ya, sudah alhamdulillah ya Bu ya, sampai sekarang masih bisa bertemu ya. Untuk lagi di tahap 4 karena memang sudah dirasa mampu atau mandiri, kemudian dengan yang sudah tidak punya komponen lagi ya Bu ya, yang sudah tidak punya anak sekolah, yang sudah tamat SMA gitu ya, yang sudah tamat SMA nanti di tahap 4 bantuannya sudah tidak turun lagi gitu ya, untuk bantuan PKH-nya sendiri. Nah untuk bantuan yang lain insya Allah tidak mempengaruhi gitu ya, tidak mempengaruhi untuk bantuan-bantuan yang lain baik itu KIS maupun sembako, kit dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya ada putus bantuan di PKH ya, memang khusus untuk bantuan PKH saja ya Bu ya. Untuk bantuan yang lain tidak mempengaruhi kecuali memang sudah diputus dari sananya gitu ya. Saya nggak tidak paham ya, kecuali untuk Mbak Putri sendiri memang khusus untuk bantuan PKH saja ya. Ini ya Bu ya, untuk bantuannya itu jumlahnya masih sama ya Bu ya. Jadi nanti untuk yang mungkin anaknya masuk SD ya, masuk SMP, masuk SMA, bantuannya masih ada ya Bu ya, di tahap keempat masih sama seperti tahap 3 kemarin. Jadi mungkin yang kemarin anaknya masuk sudah kelas 1 SD, berarti bantuan yang tahap 4 besok masih balita gitu ya. Untuk yang misalnya anaknya masuk kelas 1 SMP, bantuannya masih SD. Untuk yang SMA bantuannya masih SMP. Kalau yang sudah tamat berarti tidak terima bantuan, kecuali yang sudah tamat SMP. Seperti itu ya Bu ya. Berubahnya nanti di tahap 1 ya, di awal tahun ya, di tahun 2022 nanti sudah mulai berubah sesuai dengan jenjang sekolahnya. Seperti itu. Paham ya Bu ya? Ajak ya Bu ya. Jadi di tahap 4 belum ada perubahan. Seperti itu nanti. Di tahap 4 sekitar bulan Oktober ya Bu ya. Nah misalnya anakku kok masih di SMP bantuannya sih
SD tesis sithik 200 karena memang berubahnya nanti di tahap di bulan Januari nggih, di tahap yang pertama. Kalau jenengan masih terima bantuan seperti itu ya Bu ya. Jadi memang untuk bantuannya itu masih sama seperti di tahap yang ketiga. Paham ya Bu ya? Jadi memang untuk tahap 4 itu targetnya memang rencananya itu kan di bulan Oktober. Kalau memang sudah ada beberapa yang turun, mungkin di bulan September memang nanti pencairannya juga memang bertahap lagi Bu, tidak langsung semuanya turun, tapi memang ada termin 1, termin 2, apa ya jenenge termin. Ibaratnya ada tahap 1 lah ya, jadi bukan tahap apa namanya? Urutan. Gelombang lah, gelombang 1, gelombang 2 lah ya seperti itu. Jadi memang tidak serentak lagi sepertinya nanti di tahap 4. Jadi nanti ada gelombang 1 yang turun baru atas nama orang-orang ini, gelombang 2 baru atas nama orang-orang ini. Jadi memang tidak 105 SMP 375 SMA 500 lansia 600 balita ibu hamil 750.000. Jadi jumlah bantuannya nanti di tahap 4 masih sesuai di tahap yang 3. Nah itu selanjutnya nanti memang untuk pendataan untuk bansos sendiri, untuk PKH sendiri itu sekarang memang berbasis NIK gitu ya, nomor induk kependudukan. Jadi memang sekarang untuk menambah ART, menambah anggota baru itu sulitnya bukan main. Paling tidak itu 6 bulan, 1 tahun baru bisa masuk. Jadi yang balita mungkin yang punya anak balita lahir yang punya anak balita lahir itu masuknya itu bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun baru bisa masuk ke data PKH. Karena sekarang datanya itu berbasis NIK, data DTKS itu apa? Memang pendataan untuk masuk menjadi anggota baru di data Kementerian Sosial itu memang lama gitu, sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi nggak segampang seperti tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan nambah ART baru, lihat berapa di tahap 4 sudah mulai keluar bantuannya. Sekarang tidak Bu, sekarang prosesnya lama. Sekarang memang sulit, seperti sekarang juga bantuannya juga sulit gitu Ada mungkin beberapa yang bantuannya ada yang belum turun sampai saat ini. Terutama untuk yang KPM PKH yang baru Bu, siapa? Yang baru Bu? Baik kia karo Likiati sapa Rohaniati. Rohaniati Nggak berangkat ora. Nah itu karena sekarang untuk anggota baru itu memang bantuannya tersendat karena memang untuk masuk ke data PKH itu memang cukup lama, sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Ayat di SK kan lah maksudnya ada kertasnya kalau nah ini sudah menjadi PKH baru. Jadi memang tersendat lama. Jadi untuk kalau ada pertanyaan kenapa bantuannya Bu Rohayatin sama Bu ini belum masuk, karena memang untuk disahkan menjadi anggota PKH baru sekarang butuh proses, nggak langsung dapat. Jadi mungkin sekitar 6 bulan sampai 1 tahun baru bisa turun bantuannya. Jadi memang kalau misalnya belum turun gak sabar mawon, nanti memang itu berbasis NIK. Jadi kalau ada pembaruan data baik itu meninggal atau misalnya sudah keluar dari KK dan sebagainya harus segera diurus karena itu akan berdampak kepada bantuannya panjenengan. Ada yang NIK-nya misalnya nikah jenengan sama yang di KK sama yang di KTP itu berbeda, itu akan berpengaruh pada bantuan jenengan. Bantuan apa saja lah, karena kalau Mbak Putri memang khusus untuk yang PKH, tapi juga akan berdampak dengan bantuan-bantuan jenengan yang lain. Jadi kalau NIK-nya panjenengan bermasalah, pasti bantuan jenengan akan bermasalah seperti itu. Karena sekarang berbasis nomor induk kependudukan. Jadi yang dipunyai oleh di data Kementerian Sosial itu sudah pembaruan data terus. Jadi kalau misalnya ada data yang tidak aktif, NIK-nya jenengan tidak aktif, mesti bantuan jenengan bakal berpengaruh. Seperti itu. Karena sekarang memang mulai tahun 2021 ini memang semenjak menterinya ganti Bu Risma itu memang sekarang segala jenis datanya itu lebih ketat. Jadi sekarang nggak langsung. Untuk ATM yang belum terima ATM mandiri sampai saat ini juga mungkin masih banyak. Untuk musyawarah sendiri mungkin masih banyak karena memang prosesnya lama Bu. Ada NIK-nya yang tidak aktif, mungkin yang masih terima BNI belum ke mandiri itu memang sedang diusahakan karena mungkin ada masalah untuk masalah data kependudukannya panjenengan yang masih belum terima mandiri itu memang untuk yang PKH memang masih diusahakan seperti itu.
itu. Lah itu masih bantuannya bisa masuk ke BNI itu juga sudah alhamdulillah, karena memang untuk PKH pasti akan selalu diusahakan karena ada pendampingnya seperti itu. Kalau untuk bantuan yang lain nggih memang bukan wewenang Mbak Putri, jadi Mbak Putri tidak bisa menjelaskan untuk bantuan-bantuan yang lain. Seperti itu nggih. Jadi yang mungkin ada yang masih BNI ATM-nya belum terima mandiri itu pasti memang masih ada pembetulan di pihak pusat. Seperti itu nggih. Itu untuk yang informasi sedikit tentang bantuan PKH. Memang untuk yang belum terima mandiri nggih sabar mawon, pasti nanti memang untuk yang PKH sudah diusahakan di pusat. Ada niku nggih. Terus ada pertanyaan mumpung Mbak Putri di sini. Ya masalahnya kene untuk kan Mbak Putri pengen diomongan tapi mandan anak kelalen barang dengan ana sing takon itu unek-uneknya nggih ana takon napa ATM mandiri urung tampak. jenengan oh Tapi kan wis lulus. iya. Dari ngenteni sing sembako. Sembako itu nanti urusannya Pak Sukamsi. Jadi kalau urusannya kalau untuk mengeluarkan ATM mandiri yang sembakonya memang di luar wewenang Mbak Putri sih. Jadi memang alurnya beda Bu. Jadi memang kalau Mbak Putri untuk mengusahakan ATM jenengan Mbak Putri nggak bisa seperti itu. Kalau untuk bantuan yang jenengan untuk yang PKH kan memang sudah sampai tahap anaknya jenengan tamat SMA. Nggih, bantuannya kan memang masuk ke BNI, nggih. Jadi memang itu sih. Iya. Jadi memang sampai untuk Mbak Putri hanya bisa mengusahakan dan bisa membantu hanya untuk bantuan PKH-nya saja. Kalau yang sembako di luar wewenang Mbak Putri. Kalau sembako mungkin suatu saat ada penambahan, misalnya ada ATM mandiri keluar, pasti nanti akan diinformasikan. Mungkin lewat desa mungkin lewat Pak Sukamsi mungkin akan menginformasikan ke desa, itu pasti ada. Karena kemarin juga ada beberapa sih yang ada undangan pengambilan ATM mandiri sembako di Rowo Kele kayaknya kemarin ada. Tapi Serati kayaknya desa Serati ada orang 15. Memang tunggu saja Bu, kalau memang itu pasti akan selalu ada pembaruan data terus. Mungkin kakak ini kan jenengan ada bermasalah dan sebagainya. Sudah ini diambil lagi saya Pernah bermasalah. Iya Ya itu mungkin berpengaruh sama bantuan. sih harus ada kabel ini. Iya, itu prosesnya memang lama Bu. Jadi memang untuk masuk ke pusatnya itu juga prosesnya lama, nggak bisa langsung. Nah untuk masuk data ART baru, misalnya nambah ART balita baru di PKH saja itu 6 bulan sampai 1 tahun baru bisa masuk. Ditunggu saja. Kalau Mbak Putri memang kalau sembako memang bukan Mbak Putri yang mengurus, jadi bukan wewenang Mbak Putri kok salah ngomong dan sebagainya juga ya. Jadi memang Mbak Putri khusus untuk yang PKH saja. Seperti itu ya Bu ya. Sampai sini ada pertanyaan boten. Boleh sama Bu Atik. Ini sok pira sih? Dari Moludia ya. Sekali ya. Sekali baru dikocok ya. Iya. Baru sekali baru dikocok Bu ya. Ya berarti untuk bulan depan namanya Sisi mau nyata Moludia. Namet Sahid. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup biar nanti langsung ke sesi makan-makan. Analis pada lapar dan sebagainya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Terima kasih. Monggo gue badhe arisan kali macet-macet saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Nona Kia untuk mengetahui video-video terbaru mengenai bantuan pemerintah dari Kementerian Sosial. Jangan lupa